Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menjadikan seluruh dunia sebagai musuhmu. Itulah situasi Jasmine saat ini. Terlebih lagi, karena dia telah menjadi perwujudan dari bayi jahat, situasi ini tidak akan pernah berubah, dan akan terus seperti ini sampai kematiannya. Ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Jasmine masih hidup, Yunche tidak diragukan lagi menjadi sangat emosional dan gembira sehingga dia berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Tapi beberapa kata pendek yang baru saja diucapkan Mu Suanyin langsung menutupi kegembiraan dan keterkejutan luar biasa yang dia rasakan di dalam hatinya dengan bayangan yang sangat suram. Kegembiraan dan keterkejutannya mereda sedikit demi sedikit dan Yunche menghela napas dalam-dalam setelah itu. Ketika dia akhirnya berbicara, sepertinya dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia bertanya, "Jasmine, bagaimana dia bisa menjadi bayi jahat, bagaimana bisa? Apakah kamu benar-benar tidak menyadari bahwa dia memiliki roda kesengsaraan segudang bayi jahat?" Mu Suanyin bertanya. Yunche menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak menyadarinya. Faktanya, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun, lalu berkata, "Guru, Anda sebelumnya mengatakan bahwa itu karena saya." "Ya," kata Mu Suanyin sambil alisnya sedikit mengernyit. Selain orang-orang dari alam Dewa Bintang, dia adalah satu-satunya orang di alam semesta yang mengetahui alasan pasti lahirnya bayi jahat. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat adalah artefak yang memiliki energi negatif paling ekstrim dan mengerikan di alam semesta. Dengan demikian, siapapun pasti bisa menduga bahwa untuk bisa terbangun, diperlukan energi negatif yang telah diperkuat beberapa besaran. Awalnya, meskipun dia dan Caizi sama-sama akan menjadi korban, roda kesengsaraan bayi jahat bahkan belum bergerak, jadi situasinya hanya berubah secara dramatis setelah kematian Yunche. Meskipun dia tidak secara pribadi menyaksikannya, saat Mu Suanyin mendengar berita itu, dia segera memahami alasan kemunculan kembali bayi jahat. Jelas sekali bahwa roda kesengsaraan bayi jahat telah lama menjadi miliknya, kata Mu Suanyin dengan suara terukur, tetapi tidak ada satu pun jejak bayi jahat atau auranya yang bocor ke dunia luar. Itu juga bisa dikatakan bahwa roda segudang kesengsaraan bayi jahat pada awalnya berada dalam keadaan tidak aktif sepenuhnya, tapi setelah kamu mati, kekuatan roda kesengsaraan bayi jahat bangkit dan dia juga berubah menjadi bayi jahat. Menurut Anda mengapa itu terjadi? Yunche berdiri membeku di tempatnya. Dia sekali lagi tampak seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan dia tetap dalam keadaan itu untuk jangka waktu yang lama. Setelah itu, dia menutup matanya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sejak dia menghancurkan alam Dewa Bintang saat itu, bayi jahat belum muncul lagi. Semua kerajaan di 3 wilayah dewa sepenuhnya dimobilisasi, dan mereka bahkan mengumpulkan alam bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu pencarian. Namun pada akhirnya tidak dapat menemukan jejak yang jelas darinya. Jadi menurutmu apakah kamu, dengan kekuatanmu, bisa temukan dia? Mu Suanyin berkata dengan suara sedingin es. Biarpun kamu bisa menemukannya, saat ini dia telah menjadi bayi jahat dan dia sekarang menjadi dewa iblis yang lebih menakutkan dari iblis manapun. Jika Anda berhasil mendekatinya, tahukah Anda apa akibatnya? Pada saat itu, tidak akan ada tempat di bawah langit yang bahkan bisa memberi Anda kaki untuk berpijak. Yunche terdiam. Orang-orang di alam Dewa Bintang tidak membeberkan hubungan antara kamu dan dia dengan orang lain, tapi itu karena mereka tidak berani melakukannya. Upacara pengorbanan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum surga dan aturan masyarakat.
Jika ada orang yang mengetahui bahwa merekalah yang telah memaksa bayi jahat untuk muncul, mereka akan menjadi pendosa yang dikecam oleh seluruh alam semesta, dan kerajaan-kerajaan lainnya pasti akan mengeluarkan air liur. Jika ada kesempatan untuk mematahkan tulang mereka dan menebarkan abunya. Jadi, jika Anda ditanya tentang alasan Anda pergi ke alam Dewa Bintang saat itu, Anda tidak boleh menyebutkan bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Saat ini kamu pasti tidak akan dapat menemukannya dan semakin jauh kamu darinya, semakin baik. Selanjutnya, jika jiwanya belum sepenuhnya dibajak dan kehendak Dewa Bintang Pembantai Surgawi masih ada, dia sendiri pasti tidak akan mengizinkanmu menemukannya. Mu Xuanyin telah mengatakan banyak hal dan memberinya banyak peringatan, ini karena dia memahami Yun Ce dengan sangat baik, dan dia bahkan lebih memahami bahwa Yun Ce bisa meninggalkan segalanya demi Jasmine. Dia tidak punya pilihan selain memperingatkannya lagi dan lagi. Yun Ce membuka matanya sebelum berbicara dengan suara pelan namun tegas, "Aku pasti akan menemukannya, aku pasti akan menemukannya." Alis Mu Xuanyin bersatu erat. "Namun, itu tidak akan terjadi sekarang. Aku yang sekarang tidak punya hak untuk mencarinya," lanjut Yun Ce. Dia tampak sudah tenang dan setidaknya, tatapannya tidak lagi bergetar hebat. Dia berkata, "Dia masih hidup dan bagi saya, itu sudah merupakan berkah yang sangat besar. Sedangkan sisanya, tidak peduli apakah dia adalah bayi jahat, tidak peduli apakah seluruh dunia menjadi musuhku, tidak peduli seberapa besar perlawanan yang aku hadapi, setidaknya, aku masih bisa melihatnya." Mu Xuanyin bisa mendengar keteguhan dalam suaranya, dan dia juga bisa mendengar kesuraman dalam suaranya. Bersatu kembali dengan Jasmine selalu menjadi tugas yang sangat sulit. Mereka dipisahkan oleh bidang-bidang, dipisahkan oleh hidup dan mati, dan bahkan setelah mereka melewati semuanya, kekuatan penghalang terbesar di alam semesta telah terdorong di antara mereka. Mu Xuanyin sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat dia menghadapi Yun Ce yang dengan tegas memilih untuk mati bersama Jasmine, dia tahu bahwa semua nasihat mengenai masalah ini tidak ada gunanya. Dia pada akhirnya akan berbaris mengikuti irama drumnya sendiri. Dia berbalik dan berkata, "Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Adapun apa yang harus kamu lakukan di masa depan, mengenai masalah putri kecil alam cahaya berkilau dan masalah Dewa Bintang Pembantai Surgawi, pikirkan baik-baik. Danau Surgawi Netherfrost telah dibuka. Jika Anda ingin memasukinya, Anda dapat melakukannya kapan saja." "Ya, murid ini akan pergi dulu." Yun Ce berbalik dan pergi dengan langkah cepat, tapi saat dia melangkah keluar dari aula suci, dia berhenti lagi dan bertanya, "Tuan, Caizi, Dewa Bintang Serigala Surgawi, apakah dia?" "Dia juga masih hidup, dan kami dapat memastikan bahwa dia berada di alam dewa awal mutlak," kata Mu Xuanyin dengan wajah tanpa ekspresi. Saat dia berjalan keluar dari aula suci dan berdiri di tengah badai salju, hati Yun Ce dipenuhi dengan keraguan-raguan yang tak terbatas. Dia telah bertekad ketika dia kembali ke alam dewa, tetapi hari ini hanyalah hari kedua, dan semua hal yang terjadi begitu tiba-tiba dan sekaligus membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Luo Guxi, Huo Poyun, dan bahkan bencana merah tua, pada saat ini, semua hal ini terlempar ke belakang kepalanya dan satu-satunya hal yang memenuhi hati dan jiwanya adalah gambaran Jasmine. Dia masih hidup. Bayi jahat. Bayi jahat. Karena aku, dia menjadi bayi jahat. Tidak, Anda masih hidup dan itu adalah hal terindah di dunia. Setan apa? Bayi jahat, tidak ada yang penting. Awalnya kamu sudah berjanji padaku kalau ada kehidupan selanjutnya pasti kita akan bertemu lagi,
Tapi sekarang hidup kita belum berakhir, jadi tidak perlu ada kehidupan selanjutnya. Aku akan menemukanmu apapun yang terjadi. Setelah mandi dalam angin dingin untuk jangka waktu yang lama, emosi Yunche berangsur-angsur menjadi lebih stabil dan rasional. Dia tahu bahwa Jasmine pasti sadar bahwa dia masih hidup, karena Jasmine sudah tahu sejak lama bahwa roh Phoenix telah menganugerahkan api nirwana kepadanya. Bahkan jika dia tidak mengingatnya saat itu, hal itu pasti akan terlintas di benaknya suatu saat nanti. Ada juga Chaizi. Dia tidak dapat membayangkan betapa dramatisnya perubahan dan distorsi hati, jiwa, dan kepribadiannya setelah dia melalui semua itu, terutama karena Jasmine sudah mengatakan kepadanya bahwa dia awalnya memiliki jurang yang dalam di hatinya pada awalnya, tempat. Yunche menggelengkan kepalanya sambil menatap ke arah utara, di mana danau surgawi Netherfrost berada. Saat ini, dia membutuhkan kekuatan, tidak peduli apa metode atau cara untuk mendapatkannya. Karena dia sudah memutuskan untuk itu, dia terbang ke udara dan terbang ke tempat danau surgawi Netherfrost berada. Setelah tiba di danau surgawi Netherfrost, penghalang yang mengelilinginya langsung terbuka setelah sedikit dorongan pikirannya. Selama bertahun-tahun yang dia habiskan di alam Snow Song, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di danau surgawi Netherfrost dan orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya adalah Mu Xuanyin. Ketika dia memasuki area sekitar danau surgawi lagi, dia melihat cahaya sedingin es berkilauan di udara saat roh es menari dan bermain-main. Semuanya persis sama seperti yang diingatnya. Yunche pertama-tama menekan semua pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya sebelum dia menarik napas kecil dan perlahan, dan melompat ke danau surgawi, langsung menyelam ke dasar. Dibandingkan dengan pendekatannya yang tidak tergesa-gesa dan hati-hati pada beberapa kali pertama, dia berenang langsung ke dasar dengan kecepatan penuh, menyelam ke dasar danau. Kakinya segera bersentuhan dengan butiran pasir tetapi dia merasa seperti telah menginjak lapisan kristal. Busur cahaya biru tua yang terang juga muncul dalam penglihatannya. Ini adalah ketiga kalinya dia sampai di dasar danau. Saat dia mengikuti busur cahaya biru itu, Yunche dengan cepat melangkah maju. Kristal es berbentuk belah ketupat yang berkilau dengan cahaya murni dan tembus cahaya kemudian dengan cepat muncul di dunia biru ini. Sosok gadis muda yang seperti mimpi terbaring meringkuk di dalam kristal es itu. Lengan gioknya memeluk lututnya saat dia membenamkan kepalanya yang halus di antara kedua kakinya. Tubuhnya benar-benar telanjang. Kakinya yang panjang dan lentur seputih salju bersinar dengan kilau putih. Kaki gioknya sekecil dan sehalus bunga teratai, kulit bersalju di tubuhnya tampak sehalus batu giok dan krem selagi bersinar dengan kecemerlangan yang menyerupai pancaran sinar bulan dan bintang. Rambut sedingin es dengan garis-garis highlight biru muda bersinar dengan kilau putih saat itu dengan lembut tersebar ke seluruh tubuhnya, menutupi wajahnya dan juga menutupi bagian paling terlarang dari tubuh gadis itu. Yunche, kamu akhirnya datang. Suara seorang gadis muda terdengar di dalam hatinya, terdengar selembut dan selembut air, sesaat seperti mimpi. Yunche melangkah maju dan berhenti hanya beberapa langkah dari gadis itu, di mana dia bisa melihat setiap sudut tubuhnya yang seperti batu giok dan bersalju. Dia berkata, Ice Phoenix Divine Spirit, sudah lama sekali. Saat itu, kamu mengatakan kepadaku bahwa ketika dunia dilanda keputusasaan berwarna merah tua, aku pasti perlu datang ke sini dan menemukanmu. Pada saat itu, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Namun saat ini, situasi wilayah ilahi timur saat ini sangat mirip dengan keputusasaan berwarna merah tua yang Anda bicarakan. Itu sebabnya saya di sini.
Apakah ini berarti kamu sudah memperoleh cukup pemahaman? Katanya lembut. Ya, kata Yunce sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Sejak aku kembali ke alam dewa dan tiba di tempat ini, aku sudah membuat persiapan yang cukup dan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang situasinya. Kewajiban yang Anda bicarakan saat itu, saya tidak akan lagi mempertanyakan keabsahannya atau mencoba melarikan diri darinya lagi. Bagus, kalau begitu aku akan memberitahumu kebenaran di balik bencana merah ini, dan aku juga akan memberitahumu tentang secercah harapan yang telah dipercayakan kepadamu. Kecepatan bencana ini menimpa kita terlalu cepat, itu sedang mendesak dengan sangat cepat bahkan aku tidak menyadarinya. Jadi tidak peduli apakah kamu siap atau tidak, sudah sampai pada titik di mana aku harus memberitahumu. Saya sangat bersyukur Anda datang ke sini sebelum terlambat. Yunce menarik napas kecil, ekspresinya serius saat dia berkata, aku ingin memastikan sesuatu sekali lagi. Keputusasaan berwarna merah tua yang kamu bicarakan, apakah itu mengacu pada celah di bagian paling timur dari Primal Chaos? Ya, jawab roh ilahi Ice Phoenix. Alis Yunce berkedut saat dia berkata, saat ini, seluruh wilayah ilahi timur sedang mengumpulkan kekuatannya dan mereka bersiap menghadapi bencana merah yang mungkin terjadi kapan saja. Mengingat kekuatan wilayah ilahi timur, apakah ada kemungkinan ia dapat menahan bencana ini? Roh ilahi Phoenix S menghela nafas muram sambil berkata, saat itu, aku telah menyebutkan lebih dari sekali, bahwa kau adalah satu-satunya harapan, dan ketika aku berkata hanya, yang kumaksud hanyalah satu-satunya harapan. Hanya Anda, orang yang mewarisi kekuatan ilahi dewa jahat, yang memiliki peluang untuk menyelesaikan bencana ini. Mengingat kekuatan wilayah dewa saat ini, bahkan jika mereka 10 kali lebih kuat dari sekarang, mereka tetap tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Ini juga alasan mengapa dewa jahat rela meninggalkan secercah harapan bertahun-tahun yang lalu, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Satu-satunya harapan, dan itu benar-benar satu-satunya, untuk semua maksud dan tujuan. Bencana yang wilayah ilahi timur tidak akan mampu atasi bahkan jika mereka 10 kali lebih kuat. Beban yang tiba-tiba muncul di hatinya dengan cepat larut menjadi ketiadaan. Yunce menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku mengerti. Tolong beritahu saya sebenarnya bencana apa ini, dan apa sebenarnya peran saya dalam semua ini. Setiap milimeter ruang di dasar danau surgawi Netherfrost sangat dingin. Gadis Ice Phoenix, satu-satunya roh suci kuno yang tersisa di dunia ini perlahan mulai menceritakan kisahnya. Pada awal kekacauan primal, sebelum dewa leluhur menghilang, dia meninggalkan seni ilahi leluhur dan membaginya menjadi 3 sebelum menyebarkan ketiga bagian tersebut ke alam semesta. Salah satu bagian itu berakhir di tangan salah satu dari 4 kaisar iblis dari ras iblis, kaisar iblis pemalu surga. Dan di era kuno para dewa, awal dari malapetaka itu, kaisar ilahi penghukum surga Moe menggunakan bagian lain dari seni ilahi leluhur sebagai umpan untuk memikat kaisar iblis pemalu surga kepadanya, dengan dalih untuk memahami seni ilahi leluhur bersama. Setelah itu, dia menggunakan pedang leluhur penghukum surga untuk membelah dinding Primal Chaos, melemparkan kaisar iblis itu dan semua dewa iblis yang menemaninya keluar dari Primal Chaos. Yunce diam-diam mendengarkan kisahnya, dia sudah lama menyadari apa yang dia katakan padanya dan bahkan beberapa buku dan catatan kuno yang ditinggalkan dari era para dewa telah mencatat kejadian tersebut juga. Itu adalah sesuatu yang diketahui secara luas bahkan oleh alam dewa saat ini. Orang pertama yang memberitahunya tentang hal ini adalah roh gagak emas yang tinggal di lembah api petir gagak emas. Pada saat itu,
roh gagak emas telah memberitahunya bahwa Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe, yang sangat jujur dan sangat membenci kejahatan, berpikir bahwa iblis yang menggunakan energi dalam negatif adalah makhluk jahat dan penuh dosa. Selain itu, pecahan seni ilahi leluhur telah ditinggalkan oleh dewa leluhur pada awal kekacauan primal, dan pastinya tidak bisa jatuh ke tangan ras iblis. Itu sebabnya dia menggunakan metode ini untuk mengambilnya dengan paksa. Tapi setelah dia bertemu dengan gadis Ice Phoenix, dia memberitahunya kebenaran lain, dan itu adalah kebenaran yang sangat sedikit orang ketahui bahkan di era kuno para dewa. Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe tidak ragu-ragu menggunakan pedang leluhur penghukum surga, bahkan tidak ragu-ragu menggunakan rencana tercela, hanya demi membunuh Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dan alasan utama dari hal ini sama sekali bukan demi mendapatkan bagian lain dari seni ilahi leluhur. Alasan utamanya adalah bahwa dewa jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga diam-diam telah jatuh cinta satu sama lain, dan telah menjadi suami dan istri. Dan alasan yang lebih besar lagi atas tindakannya adalah kenyataan bahwa mereka telah memiliki anak terlarang bersama-sama. Kaisar Surgawi Penghukum Surga yang jujur, Moe, yang membenci kejahatan dan tidak bisa hidup berdampingan dengan ras iblis sama sekali, pasti tidak akan bisa mentolerir dewa, dan itu adalah dewa penciptaan yang benar-benar jatuh cinta pada Kaisar Iblis. Pada saat itu, dan mereka bahkan punya anak bersama. Di matanya, ini jelas merupakan aib terbesar bagi ras dewa dan rasa malu ini hanya bisa dihapuskan jika Kaisar Iblis Pemalu Surga menghilang selamanya. Ini adalah kebenaran sebenarnya di balik mengapa dia menggunakan pedang leluhur untuk membelah tembok primal chaos, mengusir Kaisar Iblis Pemalu Surga dan rombongan dewa iblisnya keluar alam primal chaos. Menurut perkataan gadis Ice Phoenix sebelumnya, ini adalah rahasia yang tidak bisa diketahui dunia, dan di antara ras dewa kuno, hanya 4 dewa penciptaan yang mengetahui rahasia ini. Hanya karena gadis Ice Phoenix secara pribadi melayani Dewi Pencipta Kehidupan, maka dia secara kebetulan menemukan sebagian kebenaran. Masalah ini adalah asal-muasal bencana merah tua saat ini. Pada saat itu, Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe tidak akan pernah membayangkan bahwa pukulan pedang yang dia gunakan untuk mengusir Kaisar Iblis Pemalu Surga dan 900 Dewa Iblis, tindakan yang dia lakukan dengan mendobrak tembok kekacauan primal, akan meninggalkan bom waktu untuk generasi mendatang. Kata-kata itu membuat Yun Che terdiam. Kaisar Dewa Penghukum Surga telah mengusir Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan itulah asal mula bencana merah tua. Dia memutar otak mengenai hal ini, menggunakan semua pengetahuan dan imajinasi yang telah dia peroleh selama 2 masa kehidupan, namun dia masih tidak dapat memahami arti dari kata-kata itu. Bagaimana peristiwa yang terjadi di era sebelumnya bisa berlarut-larut hingga saat ini? Apa sebenarnya yang terjadi dengan retakan merah itu? Yun Che bertanya dengan alis cekung. Gadis Ice Phoenix menjawab, pada tahap akhir dari perang mengerikan antara para dewa dan iblis, karena fakta bahwa mereka kehilangan kekuatan selangkah demi selangkah, ras dewa iblis kehilangan akal sehat, dan mengeluarkan roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat, yang telah disegel untuk waktu yang sangat lama, menguasai penguasa iblis malam abadi karena kemarahan dan kebenciannya yang tak terbatas. Ia kemudian menggunakan mutiara racun langit sebagai media untuk melepaskan racun yang dikenal sebagai segudang kesengsaraan, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran ras dewa dan iblis, sehingga tidak ada lagi dewa sejati atau iblis sejati di alam kekacauan primal. Namun, ada sekelompok iblis yang berhasil lolos dari bencana apokaliptik ini,
dan mereka adalah anggota klan iblis pemalu surga yang telah dibuang keluar Primal Chaos bersama dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Yunce masih terdiam. Hasilnya, mereka selamat, mereka bahkan berhasil bertahan hingga hari ini, dan mereka selalu ingin kembali ke alam Primal Chaos. Kata-kata lembut dan lembut yang baru saja diucapkan gadis Ice Phoenix meledak di telinga Yunce seperti ribuan petir. Yunce benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya secepat kilat sambil berkata, itu tidak benar. Meski pengetahuanku dangkal, aku juga tahu bahwa dunia di luar Primal Chaos adalah dunia kematian dan kehancuran. Saat seseorang terlempar keluar dari Primal Chaos, satu-satunya hasil adalah mereka larut dalam ketiadaan. Jadi bagaimana mungkin mereka masih hidup? Mungkinkah rumor itu salah? Tidak, kata gadis Ice Phoenix dengan suara pelan dan terukur. Tempat di luar Primal Chaos memang merupakan dunia kehancuran. Bahkan makhluk sekuat Dewa Pencipta atau Kaisar Iblis juga akan mati tidak lama lagi, jika mereka diledakkan di luar Primal Chaos. Akibatnya, sepengetahuan para dewa dan iblis yang ada saat itu, Kaisar Iblis Pemalu Surga dan para dewa iblis yang telah dibuang keluar Primal Chaos semuanya sudah lama mati. Lalu bagaimana caranya, kata Yunce dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, di alam semesta ini, memang terdapat harta karun yang memungkinkan seseorang bertahan hidup di luar Primal Chaos untuk jangka waktu yang lama. Harta karun yang aku bicarakan adalah harta karun yang berada di peringkat ke-6 di antara 7 harta karun surgawi yang mendala penusuk dunia. World Piercer memiliki kekuatan spasial yang terkuat, tingkat tertinggi, dan ekstrim. Itu bisa dengan mudah membuka ruang dimensi dan melakukan perjalanan melalui dimensi. Itu sangat kuat sehingga bisa dengan mudah menciptakan ruang dimensional dari ketiadaan, tanpa harus menggunakan media apapun. Yunce sudah lama mendengar nama World Piercer. Namun, dia hanya mendengar namanya, dia belum mendengar berita apapun tentang keberadaannya atau rumor apapun mengenainya. Dia hanya tahu bahwa benda spasial paling kuat di alam semesta saat ini, batu ilusi kekosongan, adalah benda yang mengandung kekuatan penusuk dunia dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi Yunce pasti tidak akan bisa membayangkan atau memahami betapa kuatnya kekuatan spasial yang dimiliki oleh World Piercer itu sendiri, terutama kemampuannya untuk menciptakan ruang dari ketiadaan. Jika orang-orang zaman sekarang mendengar tentang kekuatan itu, mereka akan mengira itu adalah kekuatan paling fantastik dan mistis yang pernah mereka dengar. World Piercer bisa menciptakan ruang dari ketiadaan, jadi ia bisa membuka ruang independen dengan cepat di antara celah kehampaan. Selama ruang itu dipertahankan, bahkan kekuatan penghancur di luar Primal Chaos tidak akan mampu melukai mereka yang ada di dalam. Masalahnya adalah, tidak ada yang tahu bahwa penusuk dunia bersama Kaisar Iblis Pemalu Surga. Itu adalah rahasia bahkan setelah Kaisar Dewa Penghukum Surga meninggal, dan baik dewa maupun iblis telah punah. Klimaksnya terus datang silih berganti. Yunce mengerutkan kening dalam-dalam saat dia bertanya dengan nada rendah, keberadaan harta karun surgawi, seharusnya menjadi salah satu perhatian terbesar para dewa, bukan? Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu bahwa penindik dunia bersama Kaisar Iblis Pemalu Surga? Itu karena World Piercer sudah menjadi milik seseorang sejak lama, seseorang yang terkenal di seluruh Primal Chaos. Bisakah kamu menebak siapa pemilik asli World Piercer itu, Yunce? Tanya gadis Ice Phoenix. Yunce menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. 4 dari 7 harta karun surgawi yang mendalam berada dalam kepemilikan ras dewa pada era para dewa,
dan masing-masing dari 4 dewa penciptaan memiliki satu harta karun surgawi yang mendalam. Pemimpin dewa penciptaan, Tuan Moe memiliki pedang leluhur yang menghukum surga, dewa pencipta ketertiban, Tuan Sike memiliki mutiara surga abadi, dewi pencipta kehidupan, Tuan Lisu memiliki segel kehidupan dan kematian primordial, dan akhirnya dewa pencipta elemen, yang kemudian dikenal sebagai dewa jahat memiliki penusuk dunia. Maksudmu, dewa jahat, telah menghadiahkan penindik dunia kepada Kaisar Iblis pemalu surga. Yunce bergumam tak percaya saat dia melakukan yang terbaik untuk mencerna informasi mengerikan yang baru saja dia dapatkan. Informasi ini dan kemungkinan yang hampir terungkap bersamaan dengan itu benar-benar menakutkan di luar dugaan. Itu benar. Pada saat itu, ia masih dikenal sebagai dewa penciptaan elemen, bukan dewa jahat. Sekarang setelah kamu tahu bahwa dia telah jatuh cinta dan bahkan menikah dengan Kaisar Iblis pemalu surga, rasanya tidak mengejutkan lagi mendengar bahwa dia akan menghadiahkan penindik dunia kepada Kaisar Iblis pemalu surga, bukan? Dia jelas sangat mencintai Kaisar Iblis pemalu surga, dan penusuk dunia adalah jimat terhebat di seluruh dunia berkat kekuatan suci spasial tingkat puncaknya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah. Mungkin itu adalah tanda cinta atau bahkan mungkin itu adalah tanda pernikahan mereka. Atau mungkin itu diberikan kepadanya semata-mata demi memungkinkan dia melindungi dirinya dari bahaya apapun. Selain itu, selain dewa jahat dan Kaisar Iblis pemalu surga, tidak ada orang lain yang menyadari masalah ini. Bahkan dewa pencipta dari ras dewa atau Kaisar Iblis dari ras iblis, tidak satu pun dari mereka yang menyadari hal ini, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat membayangkan bahwa hal semacam ini akan terjadi, faktanya, hingga akhir era. Ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang menyadari hal ini. Lalu bagaimana kamu mengetahui hal ini? Yunce berseru tanpa berpikir. Karena, aura yang menyebar dari celah di dinding primal chaos itu milik World Piercer dan semakin kuat dan jelas dari hari ke hari. Tembok kekacauan primal adalah sesuatu yang bahkan Dewa Pencipta tidak dapat membukanya. Namun, ada 3 hal yang dapat menghancurkan tembok kekacauan primal. 2 yang pertama adalah pedang leluhur penghukum surga dan roda kesengsaraan bayi jahat. Alasan mereka dapat mendobrak tembok primal Chao adalah karena kekuatan mereka sangat tinggi. Hal terakhir yang dapat mendobrak tembok primal chaos adalah World Piercer itu sendiri. Meskipun World Piercer tidak memiliki kekuatan destruktif apapun, pada intinya, Wall of Primal Chaos pada dasarnya adalah penghalang spasial yang sangat kuat. Mengingat kekuatan spasial tertinggi yang dimiliki oleh World Piercer, itu pasti dapat mengganggu tembok Primal Chaos. Cahaya ilahi asli yang dipancarkan oleh World Piercer juga berwarna merah tua. Yunce tercengang, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Kata-kata yang diucapkan gadis Ice Phoenix itu tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa retakan di dinding Primal Chaos dan cahaya merah itu berasal dari World Piercer. World Piercer tidak berada di dalam Primal Chaos, melainkan berada di luar Primal Chaos. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa ia telah dibuang bersama dengan Heaven's Meeting Devil Emperor bertahun-tahun yang lalu. Jadi, orang yang mengendalikan World Piercer, orang yang ingin mendobrak tembok Primal Chaos, hanyalah Kaisar Iblis pemalu surga yang telah dibuang bertahun-tahun yang lalu. Sebelum dia memasuki danau surgawi Netherfrost, dia sudah siap untuk mendengar kebenaran apapun, tidak peduli betapa mengerikannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan kalau kejadiannya seburuk ini. Gadis Ice Phoenix terus menceritakan kisahnya dengan suara pelan dan terukur. Saat itu,
setelah Kaisar Iblis pemalu surga, dan sekelompok Dewa Iblis dibuang keluar Primal Chaos, Kaisar Iblis pemalu surga pasti segera mengaktifkan kekuatan penindik dunia. World Piercer tidak akan mampu menembus dinding Primal Chaos, tapi bisa membuka ruang independen di area di luar Primal Chaos. Sejak saat itu, dia dan para Dewa Iblis itu terus hidup di ruang independen yang didirikan di luar Primal Chaos. Sementara mereka tinggal di luar Primal Chaos, Kaisar Iblis pemukulan surga dan sanak saudaranya pasti melakukan yang terbaik untuk kembali ke alam Primal Chaos, dan setelah beberapa juta tahun, mereka akhirnya bersentuhan dengan tembok Primal Chaos sekali lagi. Atau mungkin, mereka berhasil membuka hubungan aneh antara ruang independen tempat mereka tinggal dan tembok Primal Chaos. Atau mungkin mereka berhasil mencangkokkan ruang independen mereka ke sisi tembok Primal Chaos yang menghadap keluar. Setelah itu, mereka sekali lagi menggunakan kekuatan World Piercer untuk melahap kekuatan spasial di dalam dinding Primal Chaos, secara bertahap merobek celah yang semakin besar. Dan setelah retakan ini tumbuh cukup besar, sebuah celah akan sekali lagi muncul di dinding kekacauan primal, dan kemudian Kaisar Iblis pemalu surga dan para Dewa Iblisnya kembali ke kekacauan primal. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua dewa dan iblis lainnya telah dimusnahkan seluruhnya 1 juta tahun yang lalu, dan Primal Chaos saat ini adalah dunia tanpa dewa dan iblis. Saat itu, mereka telah diasingkan oleh Kaisar Ilahi yang menghukum surga, tetapi juga karena insiden aneh inilah mereka berhasil lolos dari kehancuran besar yang menimpa ras mereka. Yunce tetap tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena sejak awal tidak ada yang bisa dia katakan. Semua yang dikatakan gadis Ice Phoenix hanyalah dugaannya, tapi seolah-olah ada suara yang memberitahunya dari lubuk jiwanya yang terdalam bahwa semua ini benar, semua ini benar-benar terjadi. Cahaya merah yang berasal dari dinding Primal Chaos berasal dari kekuatan spasial World Piercer. Dan apa yang ada di balik celah Primal Chaos itu sebenarnya adalah iblis dari era kuno, iblis yang seharusnya sudah mati sejak lama. Apa arti kemunculan kembali dewa sejati atau iblis sejati di dunia saat ini? Kekuatan para dewa sudah lama tidak ada lagi di alam semesta ini, dan alam semesta sudah lama berhenti berkembang hingga ke titik di mana ia tidak dapat lagi menahan kekuatan semacam itu. Ia juga telah mencapai titik di mana ia tidak lagi mampu menghasilkan kekuatan apapun setingkat para dewa. Jadi jika kekuatan seperti itu tiba-tiba muncul kembali, maka seluruh Primal Chaos akan berada di bawah kekuasaan kekuatan itu. Tidak ada makhluk hidup atau kekuatan yang dapat melawan kekuatan tersebut, dan selama pengguna kekuatan tersebut menginginkannya, mereka dapat memperbudak semua makhluk hidup atau memusnahkan mereka semua, dan tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Yang lebih menakutkan dari ini adalah akan ada lebih dari satu iblis di luar sana. Yang lebih menakutkan dari itu adalah, Kaisar Iblis pemalu surga sendiri bukanlah iblis biasa. Sebaliknya, dia adalah Kaisar Iblis yang berada di level yang sama dengan Dewa Pencipta. Bahkan jika Dewa Iblis lainnya telah lama mati di luar Primal Chaos dan hanya Kaisar Iblis pemalu surga yang tersisa, jika dia kembali ke dunia sekarang, bahkan jika ada 10 atau 100 alam dewa saat ini, masih tidak ada cara bagi mereka untuk melakukan perlawanan, apalagi wilayah ilahi timur itu sendiri. Sungguh Raja Ilahi, Penguasa Ilahi, atau Guru Ilahi, di hadapan kekuatan yang setara dengan Dewa Sejati dan Dewa Pencipta, mereka semua hanyalah semut. Jadi sekarang, apakah kamu mengerti? Kata gadis Ice Phoenix dengan suara muram. Wah, Yunce menghela napas dalam-dalam sebelum dia berbicara dengan suara rendah.
aku benar-benar berharap aku tidak mengerti. Kaisar Iblis, Yun Ce merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya hanya dengan melihat dua kata itu terlintas di kepalanya. Dia adalah eksistensi yang menakutkan sehingga Yun Ce bahkan tidak bisa membayangkan benar-benar mencoba melawannya, apalagi melakukan perlawanan terhadapnya. Setelah memikirkan akar dari semua itu, Yun Ce diam-diam mengertakkan giginya. Saat ini, dia benar-benar ingin menusukkan jarinya ke hidung kepala 4 dewa penciptaan Moe dan menyumpahinya. Apa sih yang salah dengan Anda? Apa hubungan antara dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga yang menjalin hubungan denganmu? Bukannya dia mencuri istrimu? Betapa bermartabatnya ras dewa, betapa menghapuskan semua rasa malu, semua itu hanyalah omong kosong belaka. Kalian benar-benar mempunyai tenaga dan waktu yang sangat banyak, makanya kalian melakukan hal yang begitu bodoh, dan kalian juga telah meninggalkan bencana yang sangat besar bagi kami, generasi sekarang. Dewa jahat sialan itu juga. Betapa besarnya pesona yang dimiliki Kaisar Iblis pemalu surga hingga kau benar-benar memberikan penusuk dunia padanya. Jika tidak, dia sudah lama menjadi kehampaan di luar primal chaos, dan semua hal terkutuk ini tidak akan terjadi. Tidak diketahui apakah para dewa iblis itu masih hidup, tetapi aktivitas penusuk dunia membuktikan bahwa setidaknya Kaisar Iblis pemalu surga sendiri masih hidup. Gadis Ice Phoenix terus berbicara tentang kebenaran yang sangat menakutkan itu. Kekuatan Kaisar Iblis jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh dunia saat ini. Saat itu, dia telah terjerat oleh jebakan Lord Moe dan dia telah berjuang untuk bertahan hidup di luar primal chaos selama jutaan tahun. Ketika dia kembali, dia pasti akan dipenuhi dengan kebencian dan setelah mendengar kematian Lord Moe dan kehancuran para dewa, kemungkinan besar dia akan melampiaskan kebencian dan kebencian yang telah dia kumpulkan selama jutaan tahun di dunia saat ini, dan konsekuensinya tidak mungkin diprediksi. Sekarang setelah dia mendengar semua ini, Yun Ce sudah mulai memahami sesuatu. Dia menatap lurus ke arah tubuh giok tanpa cacat gadis itu sambil berkata, "Kamu mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya harapan. Ketika kamu mengatakan itu, apakah maksudmu kamu menginginkan aku, orang yang mewarisi kekuatan dewa jahat, untuk pergi dan menghalangi Kaisar Iblis pemalu surga?" Itu benar. Gadis Ice Phoenix berkata, aura penusuk dunia semakin jelas dan akan ada hari ketika tembok primal chaos terbelah. Pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat menghentikan Kaisar Iblis pemalu surga bukanlah kekuatan. Sebaliknya, itu akan menjadi satu kata, perasaan. Dewa jahat selalu menyadari fakta bahwa penindik dunia dimiliki oleh Kaisar Iblis pemalu surga. Setelah bayi jahat menghancurkan alam semesta, dia menggunakan seluruh sisa keberadaannya untuk meninggalkan setetes darah yang tidak bisa dihancurkan. Semua karena dia telah mengantisipasi bahwa hari ini suatu hari akan tiba. Bibir Yun Ce sedikit terbuka. Jadi yang kamu warisi bukan hanya kekuatan dewa jahat, kamu juga mewarisi kehendak dewa jahat. Hanya kamu, orang yang mewarisi kekuatan dan kehendak dewa jahat, yang dapat mengingatkan Kaisar Iblis pemalu surga yang baru kembali tentang perasaan yang dia bagikan dengan dewa jahat dan mencegah bencana besar ini menimpa kita.